Oke, halo teman-teman, ketemu lagi sama Koko Keuangan. Hari ini kita mau bahas tentang budgeting revolution for UMKM. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis usaha kecil, cocok banget untuk simak video kali ini. Nah, dalam video kali ini, aku mau tanya dulu nih. Kalian apakah pernah mengalami hal-hal seperti ini? Jadi pertama, usahanya laris, tapi kok uangnya nggak ada. Kedua, suka bingung waktu bayar kewajiban. Misalnya kontrakan, cicilan, tagihan, uangnya nggak cukup, selalu aja nombok. Bingung menghitung untung, rugi, dan menentukan harga jual. Nggak punya budgeting dan rencana keuangan. Mana yang kalian punya? Kalau kita mengalami satu aja dari hal tadi ya, kemungkinan besar bisnis kita akan susah buat maju. Kenapa? Kita akan bahas berikutnya ya. Nah, kita di video kali ini akan membahas 3 hal besar. Pertama, tentang mencari harga jual dan menghitung harga pokok penjualan. Fungsi dari pembukuan dan cara membuat pembukuan dan budgeting. Oke, pertama tentang harga jual. Kira-kira gimana nih kalau kita menentukan harga jual, caranya itu seperti apa? Paling gampang, cari perbandingan dengan pesaing. Jadi kalau teman-teman contohnya misalnya menjual semangkok mie ya, survei ke kanan kiri, oh mie dijualnya 10.000, 15.000. Nah, teman-teman kira-kira mau jual di harga berapa nih? Karena ini hubungannya juga dengan pangsa pasarnya, target marketnya itu mau yang seperti apa dan kita mau jual yang seperti apa. Lalu bisa juga nanti kita hitung biaya produksinya dan biaya non produksi, kita campur semua ketemu harga modalnya. Nah, kita tinggal bumbui dengan brand value. Nah, pertama kita akan hitung dulu HPP-nya atau harga pokok produksi, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Oke, untuk HPP ini pertama yang kita hitung adalah biaya bahan baku ya. Misalnya kita mau bikin semangkok mie ini, kalau kita bikin sendiri pakai tepung atau kita beli mie, nah kita hitung harga modal mie-nya berapa, bahan pelengkapnya kayak telur, sayur, bawang, sumpit, dan lain-lain itu berapa totalnya. Anggap aja contohnya, misalnya kalau di total nih semua, ternyata ketemu angka 4.500. Ini untuk bahannya doang, ya untuk bahannya aja. Nah kalau teman-teman hanya berdasarkan pada ini aja, lalu menentukan, oh berarti saya modalnya 4,5, saya jual 10.000, saya untung 5.500. Nah ini teman-teman yang sering kali salah itu di sini. Tidak hanya soal bahan doang, karena ada biaya-biaya lain yang juga teman-teman nggak sadar, kayak misalnya biaya gas, sewa tempat, gaji, kompor, modal-modal ya ini mangkok dan lain-lain, waktu, tenaga, brand, ide, dan resep. Ini teman-teman jangan lupakan juga, harus dihitung juga ya. Nah, ambil contoh misalnya ternyata biaya-biaya yang dibutuhkan adalah sekian per porsinya. Nah, gimana cara menentukan biaya ini? Ini memang butuh waktu misalnya 1-2 bulan untuk survei awal ya. Jadi kalau teman-teman beli gas 1 tabung tuh kira-kira bisa dipakai dalam 2 minggu misalnya. Oh 2 minggu itu bisa bikin 100 porsi. Nah tinggal dibagi. Harga gasnya berapa? Dibagi 200. Contohnya seperti itu. Nah ini misalnya ketemu angka 4.000. Nah dijumlahkanlah dengan yang tadi. Berarti modal produksi dan non produksi adalah 8.500. Nah teman-teman tinggal mau profit berapa? Dengan perbandingan, dengan kira-kira value-nya teman-teman ada berapa banyaknya, berapa kerennya produk teman-teman ya. Nah misalnya di sini mau profit minimal 50%, berarti harga jualnya minimal 13.000. Boleh nggak di bawah itu? Ya boleh, tapi profitnya makin tipis. Nah misalnya untung 50%, jual 13.000, modal 8,5, untungnya 4,5 ya, atau 4.500 per porsi. Nah sekarang kita hitung, kalau pengeluaran per bulan, ini anggap aja rata-rata. Sewa tempat 1 juta, modal alat dan bla 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 itu ketemu angka 3,9. Artinya untuk impas caranya ngitungnya 3,9 dibagi 4.500, kita harus jual minimal 866 porsi per bulan. Atau kalau di breakdown biar nggak pusing, harus menjual 28 porsi per hari. Itu baru untuk impas saja, belum untung. Kalau mau untung misalnya 100%, artinya ya harus jual 2 kali lipatnya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas tentang membuat pembukuan sederhana. Apa sih fungsi dari pembukuan itu? Pertama, kita akan mengetahui jumlah transaksi harian, mingguan, bulanan. Jadi kita tuh bisa melihat nih, ini sebagai data atau raport ya. Oh ternyata produk mana sih yang paling laku, mana yang kurang laku, mana yang harus dipertahankan menunya, dan mana yang harus diganti. Jadi semua berdasarkan data ya. Nah untuk mengetahui jumlah
keuntungan dan kerugian kita. Dengan kita rekap pengeluaran dan pemasukan, kita akan tahu, oh bulan ini kita rugi, oh bulan ini kita untung. Memudahkan mengambil keputusan. Jadi dari semua data yang ada, kita bisa mengambil keputusan, oh ternyata kalau kita rame terus, oh untungnya tiap bulan untungnya meningkat nih, bagus. Nah, kita bisa melanjutkan kontrak misalnya, atau bahkan beli kiosnya. Kita bisa nambah atau ngurangin menu, mana menu yang kurang laku ya kita buang, kita tambah karyawan kalau memang dibutuhkan dan ada budgetnya. Dan untuk menambah mengurangi cabang dan hal-hal lainnya untuk kemajuan bisnis kita ya. Nah juga data ini untuk memudahkan kita menghitung pajak. Pajak UMKM saat ini 0,5 dari omset per bulan. Ini kalau nggak salah yang di bawah 5M ya per tahunnya omsetnya. Nah jadi kalau misalnya omset per bulan 10 juta berarti kita bayar pajaknya 50.000. Juga untuk memudahkan menghitung aset dan kewajiban nih. Kalau kita punya data yang lengkap, jadi kan kita tahu seandainya usaha ini kita jual, kita harus jual berapa. Dari aset dan value-nya. Lalu juga syarat utama seandainya mau mengajukan pinjaman KUR atau pinjaman ke bank gitu ya. Dan untuk mendapatkan investor, kalau usahanya kita udah maju, kita mau buka cabang misalnya franchise, nah kita kan harus punya data-data yang lengkap. Kita nggak bisa jual mimpi doang kan. Itu teman-teman fungsi dari pembukuan. Nah terus apa yang dilakukan? Kita udah tahu caranya ngitung harga jual, kita udah tahu nih kalau pembukuan itu penting. Jadi sekarang kita harus ngapain? Langkah pertama adalah yang paling simpel. Kita buat catatan aset atau stok atau inventaris dulu. Jadi apapun usaha teman-teman pasti kan ada modal, entah itu HP, laptop, kompor dan segala macam. Nah silahkan dihitung di awal. Ini contoh ya. Jadi ada suatu usaha, dia sewa kios, beli meja kursi, dan lain-lain, totalnya tuh 18,6 juta. Nah kalau kita asumsikan dalam dalam 1 tahun, kepengen bisa balik modal awalnya ini. Artinya kita harus punya target, minimal per bulan itu harus punya profit 1,5. Asalnya dari 18,6 dibagi 12. Artinya per minggu 387.000 atau per hari 65.000. Ini target untuk membalik modalkan peralatan awal aja nih, modal awal, belum termasuk belanja harian ya. Nah itu fungsinya dari catatan aset. Yang kedua kita buat catatan pengeluaran. Jadi teman-teman catat kalau belanja habisnya berapa sih, kalau buat beli listrik, air, gas, untuk gaji, untuk sewa, untuk promosi. Jadi semua catatan ini adalah modal untuk menghitung target pemasukan. Jadi kita tahu, oh berarti pengeluaran kita per bulan sekian, berarti pemasukannya harus sekian nih supaya untung. Jadi nggak cuma berdoa ya Tuhan semoga usaha saya rame, tapi nggak jelas ramenya tuh berapa jualnya kayak gitu kan. Nah ini semua data ini dipakai untuk target yang realistis. Termasuk teman-teman juga bisa nge-track nih, oh ternyata bulan ini biaya listriknya 500.000, bulan kemarin padahal cuma 300, kenapa bisa naiknya? Oh ternyata ada kulkasnya nambah kayak gitu-gitu kan, jadi bisa tahu semua datanya. Nah ketiga buat catatan pemasukan. Kalau tadi pengeluaran sekarang pemasukan. Jadi yang laku hari ini berapa aja, apa aja, omsetnya berapa. Menghitung produk yang terlaris juga untuk mengatur strategi promosi perencanaan ke depan. Nah ini contoh ya. Kalau ini adalah pengeluaran, misalnya hari ini pengeluarannya untuk belanja itu 175.000. Nah lalu omsetnya hari ini contohnya menu-menu paketan ya. Lakunya sekian, total omsetnya 286.000. Berarti hari ini keuntungannya bersih 111.000. Ini baru dari belanja dan yang laku hari itu. Belum termasuk menghitung yang bahan-bahan awal tadi ya, modal-modal awalnya. Nah ini kita buat rekap laba rugi. Jadi teman-teman hitung semua pengeluaran selama 1 bulan, hitung pemasukan selama 1 bulan, ketemu angka ini. 4 juta dan 7,8. Ternyata bulan Juli untung 3.800.000. Nah teman-teman nanti tinggal dipisahkan nih antara untuk belanja modal bulan depan dibagi 2 misalnya, dan untuk balik modal yang modal awal tadi. Ya jadi belanja modalnya oh ternyata saldonya misalnya dibagi 2 berarti sekitar 1 juta sekian kayak gitu. Nah jadi kesimpulan dari usaha yang tadi yang kita rekap pembukuannya, bulan Juli ternyata omsetnya itu 7,8, pengeluarannya 4 juta dan untung bersih 3,8 ya. Berarti dari keuntungan bersih ini kita bayar pajaknya 0,5% kali 7,8 sekitar 40.000. Dari data ini kita bisa tahu oh ternyata yang paling laris adalah paket C. Jadi paket C mau kita promosikan lagi. Lalu yang paling sepi paket D, oh kita ganti dengan paket E misalnya.
Oh ternyata bulan ini keuntungannya bagus banget nih, 70% di atas target bulanan. Oh berarti promosi kayak gini efektif, lanjutkan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi fungsinya pembukuan tuh bisa sampai teknis ya, bisa untuk strategi ke depan, udah enak banget jadinya. Nah sekarang kita masuk ke materi bonus ya teman-teman. Kalau tadi tentang pembukuan, sekarang ada perumpamaan. Jadi di sini saya umpamakan kalau bisnis atau usaha itu seperti kita bermain sepak bola. Kalau kita mau usahanya itu lancar, ya kita harus sering menyerang alias jualan. Kalau kita mau usahanya kita itu berkembang tambah maju terus, ya kita harus belajar teknisnya, belajar marketing dan lain-lain. Tapi jangan lupa kalau kita asik menyerang tapi pertahanannya kita bolong alias keuangannya bocor terus, ya pasti untungnya nggak kerasa. Jadi 3 pilar ini harus benar-benar dikuatin. Ya kita kuasai semua ketiga-tiganya. Nah yang dibahas hari ini adalah kita bahas tentang pengelolaan keuangannya tadi ya, pembukuan. Nah lalu ada tips juga nih, selalu pisahkan rekening usaha dan rekening pribadi. Banyak teman-teman yang mencampurkan, akan berantakan. Kenapa? Misalnya untung tadi ya 3,8 juta, terus ternyata dipakai buat jalan-jalan sama keluarga, dipakai untuk uang jajan anak, diambil untuk beli makan gitu ya. Akhirnya pas akhir bulan, waduh mau bayar karyawan duitnya kurang. Akhirnya yang bobol tabungan kita pribadi. Nah itu kan kacau jadinya kayak gitu. Ya jadi harus pisahkan, kita harus bersikap profesional sama usaha kita. Gaji diri kita sendiri ini juga penting teman-teman. Jangan dipikir, oh saya bosnya, saya bisa bebas ngambil kapanpun, nggak gitu ya. Gaji, kalau kita sebagai manajer anggaplah gajinya 2 juta, ya udah untuk kebutuhan sehari-hari pakai yang 2 juta itu. Sisanya profitnya untuk pengembangan bisnis, kalau bisnisnya mau maju. Kalau kecampur terus nggak akan bisa maju nanti. Nah, setiap keuntungan bersih yang tadi sudah dipisahkan bagi menjadi beberapa pos. Pertama, pos dana darurat. Jadi usaha pun butuh dana darurat atau dana cadangan. Kalau amit-amit ada musibah misalnya, ada kerusakan kompor, ada apa, nah keluar dari pos itu. Nah berapa sih dana darurat yang ideal? Minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau tadi belanja bulanan 4 juta ya, berarti minimal 6 kalinya, 24 juta itu adalah dana cadangan dari si bisnis. Termasuk kalau nanti si butuh untuk dana marketing itu bisa dipakai sementara, tapi nanti digantikan lagi. Lalu untuk pos biaya marketing, jadi kalau tiap bulan kita mau promosi tetap ada duitnya. Biaya pengembangan, nah jadi memang teman-teman harus rapi seperti ini. Kalau pembukuan kita rapi, kalau perencanaan kita rapi, pasti bisnis kita bisa maju. Oke itu ya teman-teman hari ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang UMKM ini. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Koko Keuangan, juga subscribe YouTube-nya. Oke, kalau ada ide topik yang lain juga silahkan isi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.